pameran Innovokasia yang akan diselenggarakan besok hari Senin di GIK. Oke, kuliah pagi ini akan menyampaikan, kita akan melihat kok gelap. Tayangannya apa itu, Dek? Belum ada, Pak. Ini baru muter-muter, Pak. Oh, baru muter-muter. Oke, 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 sebentar. Pak share aja dulu. Kok muter-muter kenapa ini? Sel. Sekarang belum kelihatan juga ya? Belum Bapak masih long. Oh, kok pakai muter-muter segala kenapa nih? Biasanya nggak pakai muter-muter ini. Atau tak share yang screen-nya aja mungkin. Konten only as background. Share desktop misalnya. Nah, sekarang kelihatan? Sudah, Pak. Oh, tak share desktopnya malah kelihatan. Nah, ini kita mau melihat transportasi kebijakan ya ini, kebijakan transportasi nasional dan regional ini yang ada di negara kita di Indonesia ini. Anda harus tahu karena ini sebagai lahan pekerjaan Anda kalau Anda nanti menjadi seorang ahli transportasi di Indonesia ya. Mau transportasi udara, mau transportasi darat, kereta api, eh, pelabuhan laut, pelabuhan sungai itu melihat ini. Nah, kebijakan transportasi nasional itu di negara kita itu ada yang namanya Sistranas, Sistem Transportasi Nasional. Itu dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan tahun 49 eh nomor 49 tahun 2005 ya. Jadi dari tahun 2005 itu sudah ada policy tentang sistem transportasi nasional. Artinya apa? Artinya negara itu membuat ini sampai sekarang ya. Kemudian dari sistem transportasi nasional itu juga diterjemahkan dalam rencana pembangunan jangka panjang RPJP, kemudian rencana pembangunan jangka menengah oleh kementerian yang terkait. Dalam hal ini karena sistem transportasi itu di bawah secara kelembagaan di bawah Kementerian Perhubungan, maka pembuatan dokumen Sistranas, RPJP dan RPJM itu menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan itu. Nah, kita tilik secara sistem. Jadi kalau pemerintahan itu ya pemerintahan baru maupun lama itu dia mesti akan membuat perencanaan pembangunan seperti Pak Prabowo yang sekarang, kabinet yang sekarang dengan tagline-nya perencanaan yaitu program prioritasnya adalah Astacita, itu ada 8 pokok itu. Tapi sebenarnya ya di dalamnya banyak. Nah, itu yang menjadi rencana ada pembangunan jangka panjang, pembangunan jangka
menengah, kemudian ada RKP rencana kerja pemerintah yang mungkin per 5 tahun gitu. Selama masa kerja pemerintahan itu. Nah, turunan dari rencana pembangunan nasional kan di kuliah yang kemarin-kemarin saya sudah sampaikan bahwa transportasi itu merupakan derived demand atau permintaan turunan dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, dalam hal ini adalah ekonomi nasional. Nah, perencanaan pembangunan itu maka harus didukung juga perlu perencanaan transportasi. Ini di sebelah kanannya ini. Nah, yang perencanaan pembangunan nasional tadi, nasional itu kan komponennya berarti ada yang nasional, kemudian ada provinsi, ada kabupaten kota, bahkan desa gitu. Maka secara transportasinya, sistem transportasinya di sebelah kanan ini juga harus direncanakan. Jadi ada Sistranas di tingkat nasional, kemudian ada Tatrawil, dari Sistranas itu menurunkan Tatranas, tataran transportasi nasional gitu. Kemudian ada Tatrawil, tataran transportasi wilayah provinsi, kemudian ada Tatralog. Nah, Tatranas, Tatrawil, Tatralog ini harus seiring juga dengan rencana tata ruang wilayah. Dan ini harus berdampingan. Tatranas harus masuk dalam RT RW nasional, kemudian Tatrawil harus masuk dalam RT RW provinsi, kemudian Tatralog juga mengakomodasi dari rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. Di hierarkinya seperti itu. Ini yang dilihat yang atas ini aja ini. Sebagai kerangka kebijakan transportasi nasional dan regional. Regional itu terdiri dari provinsi dan kabupaten kota. Hierarkinya seperti ini. Jadi ada perencanaan nasional, butuh dukungan sistem transportasi di breakdown ada nasional, ada provinsi yang wilayah, kemudian ada Tatralog untuk kabupaten kota. Nah, secara keruangan ini juga sinergis dengan rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, kemudian rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. Jadi apa-apa dari sistem transportasi, apa-apa dari bangunan transportasi yang dibangun itu harus masuk dalam rencana tata ruang wilayah di masing-masing regionalnya. Ada nasional, ada provinsi, ada kabupaten kota. Itu yang menjadi policy kebijakan transportasi di nasional maupun regional. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang bawahnya nggak usah diperhatikan karena ini spesifik untuk khusus Kementerian Perhubungan. Tapi juga Kementerian Perhubungan sebagai kementerian teknis yang menggawangi sistem transportasi, otomatis dia menerjemahkan Tatrawil, Tatranas itu menjadi rencana perhubungan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana kerja tahunannya itu. Dari itu rencana kerja dan anggaran terus masuk daftar isian proyek atau DIPA itu. Itu sistemnya. Kalau DIPA itu sudah muncul jenis proyeknya, biayanya berapa, lokasinya di mana itu sudah muncul semua itu. Oke, itu dari kebijakan. Nah, kita tilik sistem transportasinya ya. Nah, sistem transportasinya ada seperti ini. Ada tadi dari tata ruang wilayah nasional, ada tata ruang wilayah provinsi, ada tata ruang wilayah kabupaten kota. Nah, bagian dari tata ruang wilayah itu ada perencanaan sistem transportasinya. Jadi ada tataran transportasi nasional, Tatranas, kemudian yang di wilayah provinsi ada Tatrawil, kemudian di kabupaten kota ada Tatralog. Nah, ini harus direncanakan secara terpadu ya. Semua hierarki ini harus dijamin aspek keterpaduannya. Jadi yang
Tatranas sebagai payungnya, kemudian Tatrawil harus menerjemahkan mengakomodasi Tatranas, kemudian yang Tatralog harus mengakomodasi dari Tatrawil itu sehingga terpadu karena sistem transportasi itu sebenarnya dari tingkat paling tinggi nasional sampai itu harus nyambung gitu ya, Dek. Tidak berdiri sendiri-sendiri tapi saling nyambung. Nah, kalau ditinjau per moda transportasi itu bentuknya itu nanti ada rencana induk jalan, ada rencana induk perkeretaapian, ada rencana induk transportasi sungai dan danau, ada rencana induk atau blueprint transportasi penyeberangan, ada rencana induk transportasi laut, kemudian juga ada rencana induk bandar udara itu. Nomornya kok nggak cocok nih, ini 1, 2, 3, 4. Rencana induk nasional bandar udara. Nah, ini sebagai produk-produk perencanaan yang mengakomodasi Tatranas, Tatrawil, dan Tatralog tadi. Nah, kelembagaannya otomatis beda. Kalau Tatranas tadi yang awalnya adalah Kementerian Perhubungan, kemudian Tatrawil yang mengawal adalah Dinas Perhubungan Provinsi, kemudian yang Tatralog yang mengawal adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Itu. Jadi secara kelembagaannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum berlanjut? Belum, Pak. Yuk. Nah, sekarang kita lihat satu persatu Sestranas. Sestranas itu adalah memang kerangka dasar penyelenggaraan transportasi nasional Indonesia yang disusun oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan tadi itu. Untuk mengintegrasikan seluruh moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api yang secara nasional nih, sehingga mampu menunjang pembangunan nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, ini kelihatannya memang kelihatannya kayak klise, tapi ya memang ini fungsinya, itu menunjang pembangunan nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi, kemudian memperkuat persatuan kesatuan bangsa. Karena wilayah itu, koneksi antar wilayah itu mau nggak mau penghubungnya adalah sistem transportasi. Misalnya kayak Jawa dan Sumatera terpisah oleh Selat Sunda, tapi dihubungkan oleh prasarana transportasi. Ada jalan, ada transportasi penyeberangan, kapal-kapal. Kemudian misalnya Jawa dengan Bali juga dihubungkan oleh transportasi penyeberangan. Kemudian Jawa dengan Kalimantan juga dihubungkan oleh jaringan transportasi laut misalnya. Jadi transportasi memang berfungsi sebagai mempersatukan dari pulau-pulau yang terpisah itu. Nanti sesuai hierarkinya masing-masing. Maka tujuan penyusunan sistem transportasi nasional adalah untuk menyediakan layanan transportasi yang efisien, efektif, aman, nyaman, terjangkau. Ini harusnya ditambahin ini tetap ramah lingkungan gitu. Sekarang tuntutan yang kencang adalah ramah lingkungan, ini belum saya tambah ini. Yang kedua, mewujudkan sistem transportasi yang terpadu antar moda dan antar daerah. Nah, ini yang perlu pencermatan tinggi adalah ini keterpaduan ini. Jadi misalnya transportasi kereta api itu terpadu dengan misalnya transportasi jalannya, jalan tolnya misalnya gitu. Kemudian pelabuhan itu connect dengan transportasi
angkutan umum, misalnya AKDP atau AKAP seperti itu. Nah, ini keterpaduan ini yang mungkin perlu pencermatan lebih ya. Yang di kita mungkin juga masih kurang optimal atau kurang maksimal, itu yang di aspek terpaduan. Kemudian tujuan penyusunan sistem transportasi nasional untuk pemerataan pembangunan nasional, memperkuat konektivitas wilayah. Nah, seperti yang diprogramkan pemerintah misalnya, jadi pembangunan itu tidak hanya berpusat di Jawa Sumatera, maka sistem transportasi juga dikembangkan di Pulau Kalimantan, di Maluku, di Papua, di Sulawesi gitu. Jadi untuk memeratakan pembangunan nasional. Karena dengan distribusi logistik yang merata, kemudian dengan adanya konektivitas yang baik, maka pergerakan orang dan barang ke seluruh wilayah Indonesia itu bisa berjalan dengan baik. Juga transportasi itu meningkatkan daya saing nasional melalui kelancaran distribusi barang dan mobilitas orang. Daya saing itu maksudnya ya kita bisa berkompetisi dalam hal macam-macam lah, dalam hal berbagai sektor, pariwisata kayak pertanian kayak dalam hal produksi barang kayak dengan negara-negara lain ya. Karena adanya sistem transportasi yang baik. Kemudian menjamin keberlanjutan lingkungan hidup itu juga butuh transportasi. Nah, itulah kira-kira tujuannya. Nah, sistem kelembagaannya tadi, komponen-komponennya ada sistem kelembagaan tadi yang dalam hal ini karena ini konteksnya Sestranas, maka pemangku kepentingannya adalah pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Perhubungan, kemudian juga perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta yang bergerak di bidang transportasi. Kalau BUMN ini seperti transportasi darat seperti PT Damri, kemudian transportasi udara Garuda Indonesia, kemudian transportasi laut seperti Pelni, kemudian apalagi ya, transportasi kereta api itu seperti PT KAI, yaitu sebagai lembaga-lembaga yang berperan menyelenggarakan transportasi di strata nasional itu. Kemudian sistem prasarana itu ada jalan, ada bandara, terminal. Jalan itu jalan raya, jalan rel, terminal, stasiun, bandara, dan sistem pendukung lainnya. Sistem sarana itu adalah kendaraannya, modanya, itu ada kendaraan darat, laut, udara, dan kereta api. Kemudian juga sistem sumber daya manusia dan teknologinya, kemudian ada regulasi dan kebijakan. Yang regulasi yang mengatur operasionalnya, regulasi yang mengatur standarnya, regulasi yang mengatur tarifnya, kemudian regulasi yang mengatur pelayanannya, misalnya tentang trayek, gitu. Itu adalah komponen dari Sestranas. Prinsip Sestranas itu yang pertama tadi adalah keterpaduan antar moda. Jadi adanya angkutan di berbagai matra tadi, ada udara, darat, jalan daratnya ada jalan raya, dan rel saling mendukung ya. Kemudian keseimbangan peran pemerintah dan swasta, kemudian transportasi yang berkeadilan dan keterjangkauan yang dapat dijangkau oleh masyarakat, kemudian yang selamat, aman, tertib itu, kemudian berorientasi pada pelayanan publik. Nah, ini prinsip ini yang kadang apa ya, menimbulkan bahwa transportasi itu kadang tidak untung karena memang orientasinya adalah pelayanan publik. Sehingga di beberapa sistem transportasi seperti kalau di Jogja itu pelayanan
BRT itu bis Trans Jogja itu kalau dihitung secara finansial ya tidak ada untungnya karena orientasinya adalah memang pelayanan publik. Nah, paling pol hanya untuk menutup, jadi tarif yang diberlakukan itu hanya untuk menutup biaya operasional saja. Itu aja mungkin nggak ketutup. Sehingga diperlukan subsidi dari pemerintah daerah itu. Maka kalau secara finansial disebut transportasi rugi ya rugi. Kan sekarang yang apa baru kenceng jadi isu nasional, bus yang kereta cepat itu ya memang orientasinya pelayanan publik. Nah, kadang yang secara finansial yang dihitung memang hanya uang yang dijual dari tiketnya saja, tetapi manfaat terhadap perekonomian masyarakat itu yang tidak dihitung gitu. Kalau analisis ekonomi mungkin tetap masuk, tetapi kalau analisisnya itu finansial ya tidak masuk gitu. Kemarin saya ceritakan kalau apa transportasi itu ada punya dampak ya, dampak ekonomi dan dampak finansial itu. Nah, bentuknya ya bentuk Sestranasnya tadi ada rencana induk berbagai macam tadi itu ada rencana induk jalan, ada rencana induk kereta api, ada rencana induk bandara, ada rencana induk pelabuhan laut. Itu bentuk-bentuknya ya. Yang skalanya itu adalah nasional. Nah, peran Sestranas memang menjadi tulang punggung perekonomian. Bisa Anda bayangkan kalau daerah tidak ada fasilitas transportasinya, ya macet lah. Artinya barang tidak, perekonomian tidak bisa bergerak ya, karena tidak ada aliran orang maupun aliran barangnya itu. Hingga transportasi menjadi tulang punggung perekonomian. Juga untuk menjadi mobilitas penduduk, kemudian mendukung ketahanan nasional, integrasi wilayah RI tadi itu. Coba kalau nggak ada jalan, nggak ada fasilitas transportasi, misalnya ketahanan nasional ya, misalnya di ujung Papua sana diserang itu oleh, misalnya diserang oleh mana itu? Papua Nugini gitu, kalau tidak ada jalannya gimana? Pemerintah mau mempertahankan wilayah sana, maka kesulitan. Sehingga adanya transportasi itu bisa mendukung dana nasional untuk mengangkut senjata, untuk mengangkut orang, tentara, dan lain-lain. Integrasi, integrasi wilayah. Nah, tadi kan kita kan Indonesia kan banyak ya dipisahkan oleh terdiri pulau-pulau yang memang secara geografis itu dipisahkan oleh selat, dipisahkan oleh laut, seperti itu. Nah, penghubungnya adalah jaringan transportasi. Kemudian dengan adanya transportasi juga bisa mendukung target pembangunan berkelanjutan SDGs, misalnya pengembangan infrastruktur, kemudian menanggulangi kemiskinan, pertumbuhan wilayah, pertumbuhan ekonomi, ya gitu. Nah ini apa? Salah satu contoh dokumen Sestranas itu isinya ini, gitu. Ini kayak skripsi, gitu ya. Bab 1 pendahuluan dan latar belakang maksud tujuan Sestranas, pola dasar Sestranas, tataannya seperti apa, terus cerita kondisi transportasi saat ini dan masa mendatang, yang saat ini seperti apa, yang mendatang diestimasikan seperti apa gitu, ini isinya. Kemudian masalah-masalahnya itu juga masalah yang sekarang maupun masalah yang akan datang itu diidentifikasi. Kebijakan umumnya seperti apa, terus sampai muncul program ya. Ini programnya adalah, nah ini arah perwujudannya ini terus ada transportasi jalan, transportasi ini program-program pengembangan transportasi jalan, transportasi kereta api, sungai danau, penyeberangan, laut, udara, pipa, itu. Dan PJP sekarang nggak usah dilihat lah, saya kira bersama.
Itu yang sistem transportasi nasional atau Sistranas ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjutkan ya. Iya, Pak. Nah, sekarang yang provinsi. Provinsi itu adalah Tatrawil, tataran transportasi wilayah untuk provinsi. Nah, ini menjabar atau sebagai turunan dari Sistranas tadi. Jadi kadang kan pemerintah nasional kayak bangun JJLS. JJLS itu sebenarnya programnya nasional, tetapi yang melintasi wilayah DIY gitu, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti di Tatrawilnya juga masuk, JJLS itu masuk menjadi komponen dari Tatrawil. Kemudian DIY mendukung membangun jalan-jalan yang connect ke JJLS, misalnya seperti itu. Maka menjabarkan dari Tataranas tadi, provinsi membuat dokumen tataran transportasi wilayah. Sekarang bisa Anda bayangkan, Tataranas satu, itu harus dia bikin. Satu aja modanya banyak. Tadi ada transportasi udara, transportasi laut, transportasi kereta api, transportasi eh, pelabuhan sungai. Itu udah butuh perencanaan semua, itu proyek semua itu. Itu yang tingkat nasional. Belum nanti tingkat provinsi. Tingkat provinsi juga ada tataran transportasi wilayah provinsi. Nah, provinsinya di Indonesia ada berapa? Ada 33 provinsi kan, berarti butuh 33 perencanaan. Kemudian kabupaten kotanya ada berapa? Ada sekitar 550-an kan. Nah, berarti ada berapa produk perencanaan itu kalau diambil besar-besarnya aja. Yang tingkat nasional 5, yang provinsi misalnya 33, 5 tambah 33 berapa, Dik? 38. 38, kemudian yang kabupaten kota ada 550. Berarti 38 tambah 550 berapa itu? 38 ditambah 550. Berarti ada sekitar 588 ya. Kita bulatkan ada 600 dokumen produk perencanaan transportasi di seluruh Indonesia. Nah, itu sebagai lahan ya, lahan kalau Anda menjadi seorang ahli transportasi di Indonesia, lahannya cukup banyak itu. Itu dari sisi perencanaan makro saja, itu semua perencanaan makro itu, Dik. Belum perencanaan yang detail-detail, perencanaan bandara mana, perencanaan jalan rel mana, perencanaan simpang mana, perencanaan jalan mana, itu yang sudah masuk ke detail-detail. Jadi saya kira transportasi menjadi cukup banyak yang menyerap tenaga kerja itu. Nah, dokumen tata rawil itu menjadi pedoman ya, menjadi acuan eh, bagi provinsi untuk menyusun, mengelola, mengembangkan sistem transportasi di wilayah provinsi agar selaras dengan pembangunan nasional dan integrasi dengan di bawahnya kabupaten kota. Jadi selaras dengan nasional, terintegrasi dengan di bawahnya yang kabupaten kota. Tujuannya ini menjabarkan kebijakan transportasi nasional dalam skala provinsi, kemudian menyediakan pedoman pembangunan sistem transportasi di provinsi, kemudian mengembangkan pusat-pusat kegiatan wilayah ya, PKW, pusat kegiatan wilayah, baik yang PKN, pusat kegiatan wilayah yang nasional maupun provinsi maupun lokal itu. Terus Tatrawil ini nanti menjadi dasar yang di bawahnya yang kabupaten kota dalam hal mendukung pembangunan seluruh sektor tadi itu ya, ekonomi, sosial, budaya, semacam-macam lah kalau gitu. Yang namanya transportasi mendukung semuanya.
aspeknya, komponennya sama sebenarnya, cuma memang skalanya aja yang berbeda. Tadi kebijakan dan kelembagaannya kalau di provinsi ya otomatis regulasi daerah, kemudian yang mengawal pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Perhubungan provinsi gitu, kemudian BUMD dan masyarakat swasta itu. Prasarananya jaringan jalan provinsi, terminalnya yang masuk provinsi biasanya terminal tapi trayeknya adalah trayek AKDP ya. Oh ini di bawahnya ada ini. Ada terminal, pelabuhan regional, kemudian sarananya ada armada bus antar kota dalam provinsi yang menjadi wewenangnya provinsi itu. Kalau yang nasional tadi adalah jalur akap ya. Kereta komuter, angkutan penyeberangan, serta angkutan logistik regional. Jaringan transportasinya ya bisa jalan, laut, udara, kereta. Itu kira-kira yang di Tatrawil. Prinsip-prinsipnya sama, hanya aspek skala daerahnya tadi aja ini, saya kira. Nanti Anda baca sendiri yang Tatrawil, kemudian yang Tatralog juga sama. Nah ini contohnya aja. Contohnya misalnya di Jawa Tengah pernah menyusun pengembangan jalur kereta api Semarang, Solo, Jogja itu masuk di Tatrawilnya Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur membuat kajian integrasi jalan provinsi dengan jalan nasional untuk mendukung IKN itu. Kemudian di Maluku, perencanaan transportasi laut antar pulau sebagai tulang punggung mobilitas barang dan penumpang. Bahkan di Pulau Sulawesi saya pernah diminta oleh kementerian itu membuat kajian penataan terminal barang di seluruh Pulau Sulawesi, dari utara Manado sampai selatan di Sulawesi Selatan itu. Itu terminal angkutan daratnya, yang angkutan barang daratnya ditata hierarkinya gitu. Pernah saya membuat itu juga. Yang Tatralog sama, nanti Anda baca sendiri. Hanya lingkupnya yang beda ini. Nah, contohnya kalau di kota Yogyakarta itu pengembangan bus Trans Jogja itu. Itu kalau dulu itu menjadi ranahnya provinsi ini sebenarnya. Ini yang Trans Jogja itu ranahnya provinsi ini. Kemudian kalau Sleman angkutan pedesaan itu pernah membuat kajian gitu. Yang Trans Jogja ini saya pernah terlibat di awal-awal ya. Saat itu launching pertama kali hanya 2 jalur ya. 2 jalurnya adalah timur barat yang mengkonekkan antara Prambanan dan Malioboro. Kemudian utara selatan yang mengkonekkan terminal Jombor dengan Malioboro. Itu awal-awal Trans Jogjanya. Nah, kalau sekarang sudah bagus, sudah banyak ya. Nah, kira-kira itu tambahannya, artinya ini memberikan pemahaman bahwa transportasi itu ada yang skala nasional, kemudian ada skala regional. Skala regionalnya terdiri dari provinsi dan kabupaten kota. Nah, itu harus sinkron. Kata kuncinya adalah terpadu itu tadi, sistem transportasi yang terpadu, baik nasional, provinsi maupun lokal kabupaten kota. Mungkin itu sebagai tambahan hari ini. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau mau lihat, ada yang tertarik mau lihat contoh-contoh dokumen, contoh-contoh produk perencanaan, mungkin bisa menghubungi saya itu di lemari saya di ruang kerja saya di DTS itu banyak itu. Produk Tatralog ada, Tatrawil ada, rencana induk bandara ada, pengembangan bandara mana detail ada, perencanaan bandara detail ada, perencanaan jaringan jalan kota juga ada, macam-macam itu. Kalau ada yang tertarik memperdalami transportasi bisa secara pribadi
berdiskusi dengan saya gitu. Itu kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Saya akhiri ya. Nggih, Pak. Oke, berarti sampai ketemu di minggu depan ya. Hari Kamis depan. Ini berarti kuliah ke 5 ya kita ini ya. Kelima atau keempat ini? Kelima ya. Kelima, Pak. Kelima ya. Berarti tinggal 2 kali kuliah lagi, 2 minggu lagi terus UTS. Demikian sampai ketemu hari Kamis yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak.